Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Melanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan terkait dengan fadilah al-ilm, fadilah ilmu, dan fadilah ahlul ilmi. Demikian pula dorongan agar kita memuliakan ilmu dengan cara menuntutnya dan memuliakan ahlul ilmi dengan cara mengambil ilmu dari mereka. Maka tidak kalah pentingnya bahwa ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang telah kita pelajari, ini tentunya harus dibarengi dengan amalan saleh. Bukanlah orang yang akil, orang yang memiliki akal dengan sebab dia mengetahui ilmu. Orang yang akil, barakallahu fikum, bukanlah dengan sebab dia mengetahui ilmu. Yang namanya orang yang akil, orang yang memiliki akal, adalah orang yang mengetahui ilmu, kemudian ia mengikutinya. Baru dikatakan akil. Kalau hanya mengetahui ilmu saja, mengetahui, mengenal ahlul ilmi saja, ini bukan orang akil. Barakallahu fiikum. Sampai dia mau mengikutinya. Dan ini adalah ciri khasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ciri khasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah bukanlah orang-orang yang hanya pintar berbicara. Bukan hanya orang-orang yang pintar berkaidah. Bukan. Tetapi akan tampak dalam amalan sehari-hari mereka. Dalam amalnya. Mungkin al-mukhalifun, orang-orang yang menyelisih ahlu sunnah, bisa saja mereka menuduh ahlu sunnah sebagai orang-orang yang mutasyaddidun, orang-orang yang keras, yang ekstrim dalam qaulnya, dalam ucapannya, ataupun dalam amalannya, atau semisalnya. Nah, bisa mereka mengatakan demikian. Keras, mutasyaddid. Tapi kalau kita mau jujur, akan bisa kita bedakan ainal haq wa ainal batil. Mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa bedakan mana ahlul haq dan mana ahlul batil dengan melihat amalan sehari-harinya. Dengan melihat amalan sehari-harinya. Ikhwati fillah al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Inilah ciri khasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Innamal ilmu bil amal. Ilmu itu dengan amalan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya tadi malam ayat dari surat yang mulia Sab'atul Masani, Fatihah, Ummul Kitab. Allah Azza wa Jalla menyatakan ihdinas siratal mustaqim, agar kita berdoa kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ada kelanjutannya dan belum kita sebutkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang
Yang dimurkai bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, adapun siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ini jelas ahlul ilmi, fadilahnya ahlul ilmi dan fadilah ilmu yang ada pada mereka dan telah kita terangkan. Nah, dan yang berikutnya yang harus kita waspadai adalah bahaya, barakallahu fikum, kesesatan, bahaya dari menyelisihi ilmu dan ahlul ilmi yang akan menjerumuskan seseorang dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana itu? Nah, hal ini terjadi dikarenakan ilmu yang tidak diamalkan. Dikarenakan ilmu yang tidak diamalkan. Nah, adapun yang pertama, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah Azza wa Jal, diterangkan oleh salaf saleh al-mufassirun bahwa mereka adalah al-Yahud, orang-orang Yahud. Adapun al-dhalin, mereka ini adalah orang-orang Nasara. Adapun orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, mereka dimurkai karena sebab, barakallahu fikum, orang yang mengetahui ilmu kemudian ia tidak mengamalkannya. Mengetahui ilmu kemudian ia tidak mengamalkannya. Maka barang siapa yang ia memiliki ilmu, mengetahui ilmu, kemudian ia tidak amalkan, maka ia ada bagian-bagian yang menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, atau sebaliknya orang-orang Nasara yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal tanpa ilmu, sehingga mereka kemudian tersesatkan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Terkait jenis yang pertama, yaitu al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang menyerupai mereka. Ini jelas berbeda dengan apa yang ada pada para sahabat wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka menyampaikan al-haq. Mereka bersuara untuk membela al-haq. Mereka bersuara untuk menjelaskan al-batil. Akan tapi mereka juga membarenginya dengan amalan. Nah, sehingga tidaklah ada satu penyimpangan yang menyimpang dari as-sunnah kecuali pasti ia gugur di salah satu bagiannya. Entah itu menyerupai orang Yahudi atau menyerupai orang Nasara. Adapun ahlus sunnah ini di tengah-tengahnya. Nah, tidaklah ada satu firqah yang menyimpang dari as-sunnah kecuali menyerupai orang Yahudi atau menyerupai orang Nasara. Nah, dan tidak mungkin di tengahnya. Karena kalau di tengahnya, ini adalah orang-orang yang lurus, yang mustaqim. Orang-orang yang mengikuti jejaknya para anbiya wal mursalin. Mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini mereka fil wasat, di tengah-tengahnya. Orang-orang yang adil. Barakallahu fiik. Terkait dengan jenis yang kedua, an-Nasara, orang-orang yang disesatkan, tidaklah mereka ini tersesat, barakallahu fikum, semata-mata karena jahilnya.
Karena jahilnya mereka dalam bidang ini, dalam perkara ini, bukanlah jahil yang dimaksudkan adalah uzur bagi mereka. Karena jahil itu bisa jadi uzur bagi seseorang, bisa jadi tidak. Nah, adapun an-Nasara, jahilnya mereka, barakallahu fikum, jahil yang sesungguhnya mereka tahu. Bukan jahil orang benar-benar tidak tahu, bukan. Orang yang memiliki kesempatan dan tahu kalau mereka adalah orang-orang yang jahil, tapi enggan untuk mengetahui. Enggan untuk mempelajari ilmu. Bisa dia. Kalau dia mau, bisa dia membaca Al-Quran. Bisa dia mendengarkan Al-Quran. Bisa dia mencari al-haq, bisa, bukan hal yang tidak bisa. Tapi ini mereka tinggalkan, enggan mereka lakukan. Kemudian mereka memaksakan diri mereka untuk beribadah tanpa mau tahu ilmu, tanpa mau tahu perkara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada mereka. Fadhalun, maka mereka pun tersesat. Nah, pernah suatu ketika Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau ditanya tentang kuburiyun. Tentang kuburiyun. Apakah kuburiyun ini juga harus ditegakkan hujjah kepada mereka? Nah, kuburiyun apakah harus ditegakkan hujjah kepada mereka? Maka jawaban Syekh, na'am, iya. Harus ditegakkan hujjah kepada mereka. Wal hujjatu qa'imatun alaihi. Dan hujjah itu sudah tegak atas mereka. Ya, harus ditegakkan hujjah dan hujjah sudah tegak atas mereka. Bukan belum tegak, sudah. Alaisu yaqra'una al-Qur'an. Bukankah mereka membaca Al-Quran? Bukankah mereka membaca Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada. Kalau Al-Quran ini tidak sebagai hujjah, terus apa manfaatnya diturunkan Al-Quran? Hujjah itu ada di hadapan mereka. Mereka membacanya. Mereka tahu maknanya. Barakallahu fiik. Dan tidak samar bagi orang yang akil. Bisa dipahami dengan mudahnya bahasa Al-Quran. Bahkan orang yang dengan IQ rendah pun bisa memahaminya. Ini telah tegak hujjah atas mereka. Bukan tidak tegak. Apalagi mereka adalah orang-orang Arab. Adapun yang non-Arab, bukankah Al-Quran telah diterjemahkan? Mereka bisa membacanya. Mereka tahu maknanya. Apa yang Allah perintahkan. Apa pula yang Allah larang. Mereka baca. Ini hujjah atas mereka. Nah, sampai kapan jahil itu dijadikan sebagai alasan udzur? Udzur karena jahil. Ini kan udzur karena jahil. Sampai kapan? Kata beliau, hafizallahu ta'ala. Nah, ila matal jahl. Sampai kapan jahil itu dijadikan alasan untuk uzur bagi seorang? Barakallahu fiik. Seandainya mereka mau memiliki kejujuran, kesungguhan, bisa mereka mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu itu mereka amalkan, bisa, bukan tidak bisa. Baik, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajari kita untuk mengambil jalan tengahnya. Dan inilah makna ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di tengah-tengah manusia. Sebaik-baik umat yang pernah ada di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain bahkan disifatkan sebagai ummatan wasatah, umat yang tengah dengan sebab yang sama. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal imanu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang yang suka berbicara dan suka berbicara, tapi tidak dibarengi dengan amalan, ini sangat dikhawatirkan. Orang yang sangat dikhawatirkan penyimpangannya. Nah, suka dia berbicara. Nah, entah itu pembicaraannya hak, meskipun hak, membicarakan al-haq, dia membela ahlul haq dan membantah ahlul batil, benar, tapi tidak dibarengi dengan amalan-amalan saleh. Nah, ini dikhawatirkan ia pun akan tersesat, dikhawatirkan ia akan menyimpang. Kenapa? Barakallahu fikum. Ia tidak membangun amar ma'ruf dan nahi munkarnya dengan al-imanu billah, dengan kuatnya iman. Sedangkan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah. Iman itu juga berkurang. Yazidu bit-ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang dengan al-ma'asi, kemaksiatan. Ia rajin membantah al-batil, rajin dia. Tapi salat 5 waktunya ini sering terlalaikan. Berakhlak buruk dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya. Muamalah yang tidak baik, yang tidak amanah bersama saudara-saudaranya. Orang yang kasar terhadap tetangganya, tidak mengetahui kebaikan kedua orang tuanya, tidak bisa mentaati kedua orang tuanya, lalu dia rajin membantah al-batil, dikhawatirkan dia akan menyimpang, ikhwati fillah. Nah, dikhawatirkan ia berbicara itu bukan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu. Dikhawatirkan ia berbicara bukan dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas iman, karena ada kepentingan pribadi. Ketika kepentingan tersebut dia dapatkan, maka menjadilah ia sama dengan orang-orang yang tadi dia bantah. Na'udzubillah min dzalik. Adapun ahlu sunnah tengah-tengahnya. Nah, kita membela ilmu, kita membela ahlul ilmi. Kita menjelaskan al-batil dan siapa itu ahlul batil, tapi kita berjalan dengan amalan-amalan saleh. Kita berjalan dengan amalan-amalan saleh. Kita berusaha benar, jujur dalam belajar, menelaah ilmu dengan hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kita menimba faedah-faedah yang itu bermanfaat untuk agama kita. Kita juga berusaha berakhlak dengan akhlak yang thayyibah bersama istri dan anak-anak kita. Dan ini akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka engkau bisa melihat din agama seseorang itu dengan akhlaknya. Engkau bisa melihatnya dengan akhlak mereka. Barakallahu fiikum. Dan yang paling tampak akhlaknya seseorang itu ketika ia berada di tengah-tengah keluarganya bersama istri dan anak-anaknya. Nah, sehingga sebagian sahabat datang kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi alaihi salatu wassalam?" Bagaimanakah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya? Maka beliau menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam adalah akhlaknya Al-Qur'an. Seseorang kalau sedang tidak di dalam rumah, sedang di luar rumah, dia akan berusaha, kalau orang yang
barakallahu fikum masih memiliki rasa malu di luar rumahnya, akan berusaha menjaga wibawa dia. Cara dia bertutur kata sama orang, ya dibuat selembut mungkin. Nah, dia akan berusaha menampakkan kebaikan-kebaikannya. Tapi belum tentu bisa ia lakukan dalam rumahnya. Karena dalam rumahnya adalah tempat rahasia dia. Nah, bisa jadi dalam rumahnya dia kasar kepada istri. Dia kasar kepada anak-anaknya. Di luar rumahnya lembutnya bukan main. Nah, barakallahu fikum. Ketika berhadapan dengan orang lain akan menjaga diri. Tapi dalam rumahnya, Masya Allah, barakallahu fikum, maka seorang sunni salafi, ia akan berusaha memulai dari dirinya pribadi untuk ia mempelajari ilmu yang syar'i, menerapkan ilmu syar'i yang ia pelajari dalam rumahnya, bersikap kepada istrinya yang ia cintai, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Ia berusaha menjaga akhlak di hadapan orang-orang terdekatnya. Maka terlebih lagi kalau di luar rumahnya. Di dalam rumah saja seperti itu. Kalau di luar bagaimana? Tentu jauh lebih baik, ikhwati fillah. Sehingga tidak heran para sahabat bertanya kepada Aisyah akhlaknya Nabi dalam rumahnya. Kalau di luar rumah tidak perlu ditanyakan, jelas semua orang melihat. Semua orang melihat bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam di luar rumahnya. Nah, sehingga para sahabat ingin tahu kalau dalam rumah bagaimana. Tanya sama istrinya. Ternyata sama di luar atau di dalam rumahnya. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sebagaimana di luar rumahnya, akhlak beliau juga akhlaknya Al-Quran. Barakallahu fikum. Dengan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan kita. Nah, demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dimulai oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baru dikatakan sebagai uqala, orang-orang yang akil, orang-orang yang berakal. Dikatakan orang-orang yang adil. Nah, lihat selain dari Ahlus Sunnah, ketika mereka menampakkan pembelaan terhadap al-haq, ataupun mereka membantah al-batil, bisa dilihat dalam kehidupan sehari-harinya. Barakallahu fikum. Meskipun suaranya kelihatannya sama, dengan bumbu sebagian syubhat dan bid'ah dan muhdatsat yang ada pada ucapan-ucapannya. Lihat dari kalangan hizbiyin, mubtadi'in, ketika mereka berusaha beramal dengan amalan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lailnya, tidak pernah pula meninggalkan siamnya di siang harinya. Tapi apa? Rendah dalam ilmunya, kurang dalam semangat menuntut ilmunya. Kalau bukan rendah dalam ilmunya, barakallahu fikum, atau rendah dalam amalnya. Dan para sahabat sebagai panutan kita berada di tengah-tengahnya. Berada di tengah-tengahnya. Inilah makna hadis. Barakallahu fikum, an-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, "Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah." Umatku ini akan terpecah, terbagi menjadi 73 golongan. Semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Qila, man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka ini wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, makana, mereka adalah orang-orang yang berada di tempat ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku yang berada di tempat tersebut.
Nah, orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Jejak ya. Bukan hanya tahu mengilmuinya. Bukan sekedar tahu Nabi itu di atas al-haq. Bukan sekedar tahu para sahabat di atas al-haq. Bukan. Tapi Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, mereka berada di tempatnya Nabi dan para sahabatnya. Bukan hanya tahu posisinya di sana, tapi sampai kita juga berada di sana. Mengikuti jejaknya, baru dikatakan sebagai barakallahu fikum ummatan wahidah, satu umat yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksudkan. Bil amal, dengan amalan-amalan saleh. Nah, dan inilah makna ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Iya. Sudah tahu kita, ini jalannya hak, benar. Nah, ad'u ila Allah, yang aku menyeru menuju Allah Azza wa Jalla. Ala basirah, yang pertama ala basirah, di atas basirah. Nah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku berada di sana. Barakallahu fiikum. Tidak jauh berbeda ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul, yusyakik. Nah, An-Nabi alaihi salatu wassalam wa ashabu fi syiqqatin wa anta fi syiqqatin ukhra. Nabi berada di satu tempat, tapi kamu berada di tempat yang lain. Nabi menempuh satu jalan, kamu cari jalan yang lainnya. Ini namanya yusyakik, menyelisihi. Setelah datang kepadanya al-huda, petunjuk. Dan dia mengikuti jalannya selain jalannya mukminin, selain jalannya orang-orang yang bersama Nabi, selain jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka Allah akan palingkan dia jauh-jauhnya dan Allah akan jerumuskan ia ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, ini semuanya bukan sekedar memberitakan kepada kita untuk tahu mana al-haq. Bukan. Nah, tapi semuanya ini mengajari kita untuk tahu mana itu al-haq dan mana itu ahlul haq, kemudian kita gabung sama mereka, mengikutinya. Dan ini harus dengan amalan, ikhwati fillah. Harus dengan amalan. Maka wajib, seharusnya kita, barakallahu fikum, menggerus kebodohan kita dan kita tanamkan ilmu dalam diri-diri kita dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan kita menjauh dari majelis ilmu, jangan. Orang yang menjauh dari majelis ilmu ini akan tersesat. Nah, salah satu dari bagian yang menyimpang dari ahlu sunnah itu diantaranya mulanya menjauh dari majelis ilmu. Satu bagian terhilangkan darinya. Kita sebutkan ciri khasnya ahlu sunnah ada dua. Ilmu amal. Nah, kalau dia menjauh dari majelis ilmu, satu hilang dari dia. Nah, dan tinggal ditunggu akan hilang amalnya. Menjauh dari amalannya. Berkurang. Ia tidak lagi menjaga sholatnya, tidak lagi menjaga akhlaknya, dan seterusnya. Jangan sekali-kali menjauh dari majelis ilmu. Jangan menjauh dari ilmu dan ahlul ilmi. Jangan sekali-kali. Barakallahu fiikum. Nah, kita harus mendekat. Wala tabdu aynaka anhum. Jangan kamu palingkan pandangan dari mereka. Siapa mereka? Nah, orang-orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla di pagi, di sore, di setiap waktunya. Yang hari-harinya kalamnya Masya Allah tidak lepas dari firman Allah, tidak lepas dari sabdanya Nabi. Yang hari-harinya tidak lepas dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak lepas pembicaraan dan sikap sehari-harinya
dengan melihat apakah ini hak atau batil. Barakallahu fiikum. Hendak melakukan sesuatu, ini komunitas. Hendak melakukan sesuatu, dilihat. Benar apa salah? Dan tegak di tengah-tengah mereka an-nasihat. Jangan palingkan pandangan dari mereka. Jangan menjauh dari mereka. Kalau kamu menjauh dari mereka, tanda-tanda engkau akan menyimpang, maka harus kamu kembali lagi. Nah, turidu zinatal hayati dunya, karena engkau mengharapkan bagian dari dunia. Jangan. Barakallahu fiikum. Jangan pernah dicoba. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita duduk bersama orang-orang yang seperti ini, maka kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Kita hadir dalam majelis ilmu, ya. Kita pelajari dari majelis tersebut ibadah sehari-harinya. Jangan sampai masya Allah, ikhwati fillah, tiap hari kita masuk masjid minimalnya 5 kali. Nah, minimal 5 kali kita masuk masjid. Doa masuk masjid nggak tahu. Barakallahu fiikum. Doa masuk masjid nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Pada tiap hari dia masuk masjid. Nah, ini tidak sepantasnya. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah tidak demikian. Orang yang seperti ini meremehkan amalan-amalan sehari-hari, dikhawatirkan menyimpang ikhwati fillah. Antum ingat kisahnya salah seorang yang bertanya kepada Al-Imam Malik, seingat saya Imam Malik, menanyakan tentang sesuatu yang besar. Barakallahu fiikum. Kemudian tidak dijawab pertanyaannya. Bahkan ganti bertanya kepada orang tersebut. Ketika kau masuk masjid, apa yang kamu baca? Nah, ternyata orang yang menanyakan urusan besar tadi ini tidak tahu doa masuk masjid. Tidak tahu doa masuk masjid. Sehingga beliau Imam Malik rahimahullah taala menganjurkan belajar. Barakallahu fiikum. Ataupun doa-doa yang lainnya. Anak-anak kita masya Allah, kita bahagia, mereka bisa hifdzul Quran, menghafal berbagai macam ilmu. Barakallahu fiikum. Yang mungkin kita pun sering mendengar mereka murojaah, mengulang hafalan doanya, masuk kamar mandi, masuk WC. Ya, kita dengar tapi kita nggak hafal. Atau barakallahu fiikum, hafal kita, tahu ilmunya, tapi tidak pernah membacanya. Nah, tahu. Kalau ditanya bagaimana doa masuk WC, tahu dia. Bisa menjawab, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi coba sekarang camkan pada diri-diri kita. Ingat-ingat. Nah, apakah doa ini setiap saya masuk WC saya baca? Atau jangan-jangan selama 3 tahun terakhir ini hafal saya doanya, tapi tidak pernah membacanya? Barakallahu fiikum. Meremehkan amalan. Meremehkan amalan. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam telah mencontohkan 2 kalimat yang ringan di lisan, gampang diucapkan, tapi berat di mizan. Nah, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya di hari kemudian. Kalimat pertama, subhanallah wa bihamdihi, gampang kan? Kalimat kedua, subhanallahil azim. Mungkin ini gampang, mau dihafal, tidak sampai 1 menit saya kira sudah hafal semua 2 kalimat ini. Tapi apakah 2 kalimat ini sering kita ucapkan? Sehari mungkin, setidaknya sekali. Nah, kalau nggak bisa 3 kali, merasa berat 3 kali, beratlah sekali aja. Barakallahu fiikum. Barangkali. Nah, meskipun nggak mungkin mau dibilang berat. Nabi sudah jelaskan ringan, masa mau kita bilang berat. Tapi siapa yang membacanya? Adakah kita yang membacanya, ikhwati billah? Sehari-harinya. Ketika dia duduk, atau ketika dia berjalan, atau ketika dia naik kendaraan, atau dia sebelum berbaring, dan seterusnya.
Nah, wadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Barakallahu fiik. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak meremehkan amal. Tidak meremehkan amalan. Barakallahu fiikum. Kalau kita meremehkan amalan, khawatir nanti akan datang suatu fitnah. Antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Nah, orang yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam ini akan tertimpa fitnah sampai tingkatan syirik, atau ia tertimpa dengan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Maka kita mulai mendidik diri kita dari hal-hal yang kecil. Kita mulai. Mau kapan lagi? Mungkin kita rajin majelis ilmu, masya Allah. Barakallahu fikum. Rajin datang. Tiap taklim datang. Keluar dari majelis, apa yang diamalkan? Nah, apa yang diamalkan? Sebagai contohnya tentang hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, tentang seorang yang yuhsinul wudu, dia baguskan wudunya, tsumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Yang ia berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu diampuni dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Apakah kita amalkan? Ringan ini. Wudu, salat 2 rakaat, kita berusaha serius dalam salatnya. Barakallahu fikum. Apakah kita sudah lakukan? Nah, atau mungkin yang ringan juga. Barakallahu fikum. Naam, yaitu ucapan atau bukan ucapan. Nah, al-qublah, mencium anak-anak kita. Mencium anak-anak kita. Barakallahu fikum. Yang mana mencium anak-anak kita ini termasuk amalan saleh, ikhwatifillah. Termasuk amalan saleh. Orang yang tidak melakukannya atau meninggalkannya atau malas-malasan, ini dikhawatirkan akan tercabut kasih sayang pada dirinya. Barakallahu fikum. Nah, orang yang ingin disayangi maka harus ia menyayangi. Sudah kita lakukan perhatian kita kepada anak-anak kita. Nah, meskipun hanya sekedar ciuman, anak itu suka untuk diperhatikan, disayang. Barakallahu fikum. Ini amalan sehari-hari. Kepada tetangga, kepada orang tua. Kepada orang tua tidak tertinggal. Hal yang sangat besar. Hal yang sangat besar kepada orang tua, ikhwati fillah. Nah, apakah kita sering melupakan orang tua? Lebih ingat kepada istri? Lebih ingat kepada anak-anak? Tapi orang tua kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, padahal orang tua ini sudah tidak asinglah ilmu bagaimana birrul walidain, sudah tidak asing, kita sudah tahu semuanya. Barakallahu fikum. Orang tua dengan sayangnya mereka kepada anak-anaknya, terkadang mereka segan, malu kalau menampakkan ingin diperhatikan. Mereka segan, malu kalau ingin menampakkan kepada anak-anaknya bahwa mereka itu juga butuh perhatian anak-anaknya yang sudah dewasa-dewasa ini, yang sudah pada berkeluarga. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena sayangnya orang tua kepada kita, nggak pengen merepotkan anaknya dan seterusnya, sehingga ucapannya kadang apa? Menenteramkan hati anak-anaknya. Sudah nggak apa-apa, nggak harus kok tiap hari dilihat, ditengok. Nggak harus, nggak apa-apa, nggak usah. Masya Allah. Nah, ini sudah cukup karena kebaikan orang tua. Tapi dalam hati mereka sesungguhnya ikhwati fillah itu sangat bahagia ketika diperhatikan meskipun dengan sesuatu yang kecil. Meskipun dengan sesuatu yang kecil. Nah, terkadang mereka mungkin orang tua ya, yang sekarang sudah alat komunikasi sudah nggak asing. Kita mungkin hanya kirim SMS, ya Bismillah, mungkin dia panggil ayahnya atau ibunya. Nah, ibu sedang ngapain sekarang? Hanya SMS yang pendek. Mungkin sepertinya nggak begitu barakallahu fikum kelihatan kebaikannya. Tapi sesungguhnya ini kalimat sangat membahagiakan. Barakallahu fikum. Sangat membahagiakan. Lebih membahagiakan
dibanding seorang istri yang dapat SMS dari suaminya dengan kalimat yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, istri antum kalau antum SMS seperti itu seneng nggak? Nah, dia panggil mungkin dengan kalimat sayang. Sayang sedang apa sekarang? Tentunya istri apa? Sangat bahagia, nggak mungkin nggak. Orang tua lebih berbahagia dari itu. Sangat berbahagia. Barakallahu. Apalagi lebih dari sekedar bertanya sedang ngapain. Mungkin kau telepon hanya setengah menit, ditelepon sebentar. Sedang di mana sekarang? Bukan pertanyaan yang sesungguhnya barakallahu fikum menunjukkan berlebihannya kita. Satu kalimat yang ringan tapi luar biasa pengaruhnya dalam diri kita pribadi terutama dan pada diri orang tua. Dan itulah namanya birrul walidain. Itu namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, tidak harus dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang ringan tapi bernilai besar, itu sudah luar biasa. Sesuatu yang ringan tapi bernilai besar. Nah, entah itu orang tuanya ada di sisinya atau orang tuanya jauh dari dirinya. Ini ahlu sunnah. Ini salafiyun ya seperti ini. Nah, salafiyun ini seperti ini. Barakallahu fiikum. Salafiyun itu bukan hanya kita menjelaskan al-haq, membantah al-batil, terus amalan sehari-hari ya, gampang lah. Yang penting orang tahu al-haq. Yang penting orang tahu al-batil untuk dihindari. Bukan seperti itu saja. Barakallahu fiikum. Tapi mereka kuatkan ilmu dan amalnya. Ia kuatkan ilmu dan imannya dengan amalan saleh. Bertambah ketaatannya. Terus seperti itu. Nah, sehingga dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Wa nasihati, maka nasihat saya untuk saya pribadi dan antum semuanya. Dari apa yang kita sampaikan dua hal harus kita berusaha menjaganya. Bermajelis ilmu bersama orang-orang yang saleh. Jangan kita berpaling dari mereka. Kalau kita berpaling dari mereka, mengganti teman dengan teman yang jelek, entah itu teman yang suka dengan syahwat atau teman yang suka dengan syubhat yang akan mengantarkan kita kepada penyimpangan, menjauh dari din. Nah, jangan berteman dengan seperti ini, tapi harus dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu fiikum. Ilmu. Yang kedua, kita menjaga amalan. Amalan sehari-hari. Kita mulai dari yang kecil, yang mudah. Kita jaga. Barakallahu fiikum. Misalnya engkau sulit bangun di akhir malam, mungkin kau bisa tegakkan. Barakallahu fiikum. Salat witir sebelum tidur. Sebelum tidur. Dicoba menjaga diri, memulai amalan yang ringan dari sebelum tidur. Nah, sebelum tidur berwudu dulu. Coba berwudu dulu. Coba. Nah, barakallahu fiikum. Nanti ditulis hari ini sebelum tidur saya berwudu dulu. Berwudu. Nah, barakallahu fiikum. Diingat, kalau perlu buat papan whiteboard itu di papan tulis di kamar, taruh di situ. Nah, misalnya setiap tidur nggak pernah wudu, tulis hari ini, malam ini saya harus wudu sebelum tidur. Sebelum tidur dia baca wudu dulu, belum pernah wudu dulu. Barakallahu fiikum. Besok mungkin bisa dia tambah. Nah, oh iya, saya sulit bangun kalau malam. Hari ini, malam ini saya harus sholat witir dulu sebelum tidur. Barakallahu fiikum. Kita butuh amalan-amalan yang jelas seperti itu. Untuk apa? Memotivasi diri dengan amalan yang lebih besar lagi. Untuk memotivasi diri dengan amalan yang lebih besar lagi. Atau mungkin dengan ucapan yang sering kita ulang-ulang. Coba, sering diulang-ulang. Dimulai dari yang khafifatan tadi. Oh iya, zikir. Nah, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Diulang-ulang terus. Barakallahu. Atau mungkin pakai kalimat sendiri. Nah, antum susun kalimat yang pendek, yang mudah, bisa dipraktekkan.
Ya. Yang mendorong kita untuk beramal. Misalnya antum susun. Ya, mungkin nama antum Ahmad. Ahmad, kamu besok berjumpa dengan Allah mau bawa apa? Nah, mungkin kita ulang ngomong sendiri di atas motornya sambil jualan. Besok kamu berjumpa dengan Allah mau bawa apa? Sebelum tidur, besok kamu berjumpa dengan Allah mau bawa apa? Kamu ulang-ulang sendiri. Nah, sehingga apa? Terjaga. Iya, mau bawa apa ya? Mau bawa apa ya? Bahkan, kalau kita sudah terbiasa seperti ini, besok ketemu Allah, saya mau bawa apa? Ketika tidur pun terbawa nanti. Nah, yang tadinya malas bangun tuh malas-malasan. Tapi karena sudah terbiasa ngomong, kalau berjumpa dengan Allah mau bawa apa? Dia langsung apa? Cepat-cepat bangun. Terbawa dalam tidurnya. Nah, untuk motivasi dia, segera bangun. Iya. Kalau berjumpa dengan Allah mau bawa apa? Terus demikian dia tambah. Ini ahli sunnah. Ini salafiyun. Barakallahu. Ini jalannya Nabi. Ini jalannya para sahabat. Ini jalannya kaum mukminin. Inilah basirah. Inilah hikmah. Inilah mau'izah hasanah. Ada semuanya di dalam diri ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fiikum. Sehingga sering kita dengar kalimat ahlus sunnati wal jamaah dan seterusnya. Itu bukan sekedar kaidah saja. Nah, tapi menjiwa. Kaidah yang menjiwa. Beserta amalan-amalan yang ada di dalamnya. Barakallahu fiikum. Ini nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.